Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebaik kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak, dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak, dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak, tapi ada korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Bahkan tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat untuk merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru, Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga, Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 16 juta barel per hari, padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel, Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata dirut Pertamina saat itu, salah satu orang Petral saat itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga. Maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita, Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasi Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. 5 tahun Pertamina bayar per liter BBM 15,25 rupiah ke Telkom selama 5 tahun.
Sementara konsumsi nasional Pertalite itu 82 sampai 85 ribu kiloliter per hari. Betul ya Pak Traniaga? Kemudian Pertamax kurang lebih 22 ribu kiloliter per hari. Bisa dihitung kalau per liter itu dipotong oleh Telkom senilai Rp15,25 per liter per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023. Gak masuk akal. Semahal itukah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran, dan kemudian ada kerugian. Belum selesai kita kemarin nonton Liga Korupsi edisi BBM oplosan, muncul season baru, PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya ngejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos, tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi, tapi karena krisis moral. Kita beralih ke tim kuda hitam yang berusaha merangsek ke klasemen Liga Korupsi, LPI alias Exim Bank, yang harusnya jadi lembaga yang membantu negara dalam pembiayaan ekspor, tapi yang terjadi justru ekspor duit negara ke kantong pribadi. 11,7 triliun rupiah lenyap begitu saja. Itu kalau dibeliin sambal satu Indonesia usus buntu itu. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.